Ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ingat, sesungguhnya di dalam jasadnya manusia ada segumpal daging. Maksudnya hati. Kalau daging tadi baik, maka semua jasad menjadi baik. Kalau hati tadi rusak, maka semua jasad akan rusak. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal daging tadi adalah hati. Hati itu letaknya di mana sih hati? Kata para ulama, yang dimaksud hati di hadis ini adalah jantung. Maka kalau ada orang menggambarkan cinta itu, biasanya gambarnya gambar jantung. Dalam bahasa kita, jantung dengan hati itu sering gonta-ganti penggunaannya. Maksudnya jantung itu. Maka kalau ada orang sayang pada anaknya, si jantung hati, ya jantung ya hati. Kalau kita tersinggung atau kita senang, kita terasa berdebar-debar. Di mana itu debar-debar? Ya di jantung itu. La ilaha illallah. Kalau orang sholat, saran sebagian ulama supaya meletakkan genggamannya di hati sanubari, di dada sebelah kiri. Ya, megang jantung. Kadang-kadang kita bicara hati-hati. Para nabi, para rasul mengajak umatnya, mengajak keluarganya untuk membenarkan isi hati. Karena hati itu kata para ulama adalah seperti raja. Kalau rajanya benar, nanti akan memerintahkan rakyatnya kebenaran-kebenaran. Rakyatnya adalah mulai ujung kuku sampai ujung rambut. Tetapi kita juga harus ingat, namanya raja itu punya informan, punya bagian yang berikan informasi. Jantung kita letaknya di dada kita sebelah kiri. Kemudian yang berikan informasi juga anggota tubuh yang ada di tubuh kita yang juga sambung dengan hati kita. Maka menjaga hati, jangan lupa juga menjaga anggota tubuh yang lain, karena itu juga akan mempengaruhi hati. Di antara yang paling banyak memberikan informasi pada hati adalah telinga, adalah mata, wabil khusus mata dan telinga. Ada orang sebelumnya tidak mikir apa-apa, biasa-biasa saja. Kemudian dia berjalan, matanya melihat ada seorang wanita yang begitu jelita. Akhirnya dia lihat, dipandang. Kata para ulama, an-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah anak panah dari anak-anak panahnya iblis. Di iblis kalau pengen merusak hati kita, memanah hati kita dengan menyelewengkan pandangan kita biar hatinya kena panah-panah. Maka kalau orang itu memandang apa,
nanti dari pandangan itu akan menusuk hati dia. Apalagi pandangan-pandangan yang mengesan di mata. Maka ada istilah dalam bahasa kita, kalau orang itu memandang sesuatu dengan begitu takjubnya, dikatakan dia tersebut sampai terpana. Haknya aja nggak disebutkan, sampai terpanah karena panahnya mata dia sendiri. Kalau kita memanah, para hadirin, kalau kita memanah, ini panahnya meluncur dari kita ke target. Jadi kalau kita melihat target itu akan memanah hati kita. Maka begitu dia melihat wanita tadi, matanya memberikan informasi pada hati. Akhirnya pergi ke markas itu bukan mendengarkan bayan, tetapi ngelamun si wanita tersebut. Kadang-kadang orang bilang yang penting hatinya, zahir itu nggak penting. Ya, hati itu terpenting, tapi zahir itu adalah informan-informan, bagian memberikan informasi pada hati. Kalau zahir nggak penting, ya nggak usah pakai baju lah, telanjang aja kemana-mana. Katanya zahir nggak penting, penting. Kalau zahir nggak penting, orang tuh nggak usah ada nama lah. Untuk apa? Nama kan zahir. Akhirnya orang kebingungan menentukan kita ini siapa karena kita nggak bernama. Di zahir itu penting. Karena kita ini adalah rangkaian antara zahir dan batin. Zahirnya yang tampak itu, hatinya nggak tampak. Ini kerjasama dalam zat susasat. Namanya manusia. La ilaha illallah. Di zaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma', di antara mukjizatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah seluruh sahabat tidak ada satu pun yang tuli berhati dan buta, termasuk muadzin resminya Rasulullah yang gantian dengan Sayyidina Bilal, Abdullah ibnu Ummi Maktum, beliau buta. Jadi kalau orang itu andaikan nggak punya mata, dia masih bisa dididik dengan menggunakan telinganya. Dan telinga ini, kata para pendidik, fungsinya lebih penting daripada mata. Andaikan orang buta, dia masih bisa dididik jadi hafidz Quran, dididik jadi orang alim, dididik jadi dai, dididik jadi wali. Seorang ulama besar yang karangannya dipakai oleh seluruh qari-qari seluruh dunia, Imam Syatibi, yang punya nazam-nazam dalam qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Dia adalah orang yang buta. Begitu alimnya, yang ilmunya nggak putus-putus sampai sekarang. Maka hati-hati menjaga telinga. Karena ini adalah tempatnya informasi untuk mendidik kita, mendidik iman kita. Sekaligus juga tempat pengerusakan hati, masuknya adalah dari telinga, para hadirin. Maka para sahabat yang buta bisa dididik menjadi nggak usah tuli, para hadirin. Ngantuk aja sulit dididik. Orang tuh diajak ngomong penting, tinggal ngantuk sebentar, akhirnya kupingnya kurang berfungsi, sudah mudzakarahnya buyar semua. La ilaha illallah. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja, tenang. Tiba-tiba kupingnya mendengar itu anak dia itu dulu teman saya waktu kecil, cantiknya Pol. Tidurnya nyenyak, yang aslinya tidurnya enak, makannya enak, jadi nggak enak semua gara-gara kupingnya kemasukan berita tadi, para hadirin.
Akhirnya hidupnya dalam fantasi gara-gara sekelumit informasi yang juga belum tentu ada. Di perangsangan di dalam telinga itu sering jauh lebih tajam daripada di mata. Kita kalau tidur, nyenyak tidur, matanya sudah merem. Orang membangunkan kita, yang pertama kali yang berfungsi adalah kuping kita. Bangun, kuping kita lebih peka dari mata kita. Kita bangun masih merem, tapi kupingnya sudah dengar. Maka itulah diantara mukjizatnya Al-Quran dalam surat Al-Kahf. Surat Kahfi yang disunahkan dibaca ketika malam Jumat begini dan hari Jumat 2 kali, dibaca 2 kali. Siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat atau harinya Jumat, Allah akan jadikan antara dia dan antara Ka'bah cahaya yang menyambung sampai 1 pekan bahkan lebih. 1 Jumat penuh hatinya Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Kok bisa betah orang tidur 309 tahun? Allah berfirman, wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Yang kurang lebih artinya, aku Allah telah melepas kemampuan mendengar dari kuping-kupingnya Ashabul Kahfi. Akhirnya beliau-beliaunya bisa tidur selama 309 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang benar bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang menciptakan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang mengatur satu, yaitu Allah. Yang menentukan hanya satu, yaitu Allah. Yang berkuasa hanya satu, yaitu Allah. Yang punya segalanya hanya satu, yaitu Allah. Akhirnya dalam waktu suka atau duka kita pahami ini semuanya dari Allah, maka saya harus bersikap dengan sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah. Saya dengan segala macam kenikmatannya, dengan segala macam kesenangannya dan kegembiraannya, kalau Allah nggak tolong saya akan hancur seketika. Di rumah dalam kondisi tenang, tetap tawajuhnya hanya kepada Allah. Bersama istri, bersama anak-anak, harta bergelimang, tawajuhnya hanya kepada Allah. Waktu duka begitu juga di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombaknya samudra, hatinya tetap tenang, ada Allah. Kalau Allah sudah menolong saya, sudah beres. Kalau belum menolong, ya saya akan minta tolong hanya kepada Allah. Karena selain Allah itu tidak ada. Semua ajakan keyakinan, ajakan perdagangan, ajakan usaha, walaupun sepertinya kebaikan, kalau tidak mengingatkan kepada tauhid yang benar ini, itu semuanya adalah ngajak kita untuk stres saja para hadirin. Karena kita ini 24 jam perlu pertolongan Allah, berhajat kepada Allah. Terus ada seminar mulai awal sampai akhir sama sekali tidak mengingatkan yang seminar itu kepada Allah. Menjanjikan macam-macam keuntungan tanpa diingatkan itu semuanya yang bisa mendatangkan hanya Allah. Tambah banyak menghadiri seminar, tambah banyak bahan-bahan untuk stres. Kok kita usaha para hadirin? Kita sendiri itu loh nggak ada asalnya itu. Kok bisa merasa mandiri atau diajari untuk mandiri tanpa ingat kepada Allah, tanpa merasa berhajat kepada Allah? Ajaan-ajaan ini ajaan yang menipu kita, menjerumuskan kita kepada kebingungan, kegagalan, bahkan kepada kehancuran. Maka kita di sawah, jangan lupa mudzakarah iman yakin. Dengan keluarga, jangan lupa mudzakarah iman yakin.
Di kasur bersama istri, jangan lupa mudzakarah iman yakin. Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan fima razaqtana. Mudzakarah iman yakin. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullah, ingat Allah, minta kepada Allah. Keluar rumah, ingat Allah, minta kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Mendapatkan kenikmatan, ingat kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Dapat kesusahan, ingat kepada Allah. La haula wa la quwata billah. Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ini semuanya adalah dari Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan lainnya. Walaupun saya susah, saya hanya akan tawajuh kepada Allah. Saya bahagia, juga hanya akan tawajuh kepada Allah. Siapa yang waktu bahagia ingat Allah, Allah akan kekalkan nikmatnya. Siapa waktu susah dia ingat Allah, Allah akan selesaikan kesusahannya dengan solusi yang begitu mudah. Katanya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili rahimahullah, penyusun Hizib Bahar, Hizib Nasr. Seorang ditirakati 7 hari. Dan ada ujiannya, sudah makbul atau belum. Hizib Nasr dibaca, tiupkan di kopi. Kopinya diminum, kok kencingnya berupa kopi, wah berarti sudah makbul. Kalau ditiupkan di minyak, dibalurkan di tubuh, ditembak orang mempan, ditombak mengingis, dibacok gelewang, diwe-duwe alhamdulillah. La ilaha illallah. Beliau mengatakan, wahai orang-orang beriman, ingat-ingat semua permasalahan yang datang kepada kamu kemudian tidak selesai-selesai. Ingatlah, kamu waktu menghadapi permasalahan itu lupa kepada Allah. Orang itu permasalahannya walaupun gede, segede Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Himalaya, tetapi kalau ingat Allah, masalah begitu besar akan ada solusi dengan begitu mudah. Nabi Musa dengan Bani Israel, di depannya ada lautan, belakangnya ada tentara Fir'aun yang siap untuk membantai, membinasakan, menghinakan. Kaumnya pada kebingungan. Nabi Musa mengajari kaumnya tauhid yang benar. Nyapa susah-susah. Inna lamudrakun, sungguh kita ini akan ketangkep semuanya. Kala ojo ngomong ngono kuwi. Kalau bahasa Jawa ki omongane wong sing gak imani ngono kuwi. Eneng masalah sing dikelingi masalah. Kan itu sudah masalah, kenapa kita ingeti lagi? Kan itu sudah masalah. Yang diingati mestinya bagaimana yang mendatangkan masalah menolong saya dari masalah yang dia datangkan. Kala jangan bilang begitu. Inna ma'ya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersama aku ada Tuhanku. Sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Sayahdini, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Akhirnya masalah yang begitu besar selesai dengan begitu mudah. Pulkulkanlah tongkatmu di lautan. Idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal bahr. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan di lautan. Fang falaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka lautan terbelah menjadi pisah-pisah jadi 12 jalan sesuai dengan jumlahnya sukunya Bani Israel. Ithna asra naqiba, 12 suku bersama Nabi Musa. Maka beliau selamat dengan semua Bani Israel. Fir'aun menyusul. Fir'aun waktu itu membawa
kuda yang begitu bagus, kuda jantan dengan keretanya yang begitu indah, dengan gagahnya. Fir'aun katanya orangnya tinggi, besar, gagah, kuat banget. Sekali pukul orang itu mati, katanya Fir'aun. Maka begitu Fir'aun sampai di pinggir Laut Merah, kudanya berhenti dan oleh Fir'aun ditarik biar berhenti. Biasanya kuda itu punya perasaan sensitif. Datang nafsunya, 2/3 otaknya hilang. Itu kalau punya otak. Kalau nggak punya ya semuanya hilang. Kalau sebelumnya ada 100, 2/3 hilang, tinggal berapa? Kalau sebelumnya nggak ada. Dalam istilahnya para ulama, idza qama dzakarur rajuli zahaba thulutsa aqlihi. Ini manusia para hadirin. Bagaimana kalau kuda otaknya seberapa? Maka Fir'aun sudah nggak bisa menguasai kudanya. Begitu kuda ghaib yang dari malaikat Jibril tadi dibawa di depannya kudanya Fir'aun, sudah nggak bisa dikendalikan. Kudanya melaju masuk ke dalam lautan yang masih kering waktu itu, masih jadi jalan. Akhirnya kuda ini kuda terdepan, akhirnya seluruh kuda di belakang yang dinaiki pasukannya masuk semua. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu itu. Pukul yang kedua, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Pelajaran penting bagi kita. Masalah gede-gede, kalau dihadapi dengan iman yang benar akan ada solusi begitu mudah. Enggak perlu perang, enggak perlu tengkar, cukup. Bani Israel kembali ke Mesir. Di Mesir yang ada tinggal janda-janda, tinggal ngambil semuanya katanya. Selesai masalah, musuh yang membinasakan, yang nyembelih bayi-bayi mati dengan bala tentaranya, istri-istrinya jadi miliknya Bani Israel semua. Maka katanya orang-orang yang ngeritik orang Mesir, wallah alam benar apa tidak, akhirnya Bani Israel ini menguasai mantan-mantan tuannya. Karena sudah terbiasa diperintah oleh tuannya, akhirnya sudah jadi kebiasaan negeri Mesir katanya, laki-lakinya kalah dengan perempuannya. Karena dulu itu tuan-tuan putra-putrinya itu, terus kemudian laki-lakinya itu adalah mantan-mantan budaknya. Akhirnya tuh akutnya dengan istrinya itu enggak karu-karuan, karena ada kronologi sejarah tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya sampai habis. Yang tinggal wanita aja, mantan-mantan ratu itu. La ilaha illallah. Tapi sebaliknya para hadirin, masalah itu walaupun kecil, kalau kita ini menghadapinya tidak dengan ingat kepada Allah, dari kecil itu bisa menjadi masalah yang tidak selesai-selesai. Kita bicara masalah di sini ini maksudnya perkara yang membahagiakan ataupun perkara yang menyusahkan. Orang itu ketemu dengan keluarganya bahagia, tapi kalau lupa kepada Allah, Allah akan kirimkan setan ikut di dalam pertemuan itu. Akhirnya kalau terjadi anaknya mengandung unsur syaitan. Kalau suruh nonton TV, megang HP, meleknya Masya Allah. Kalau datang ke markas bayan, ngantuknya mulai sebelum bayan, tiba-tiba selesai bayan dia nggak tahu. Ini diantara sebabnya karena lupa Allah sebentar aja. Panjang ceritanya. Dalam sekian banyak hadis sahih diceritakan kalau orang ketemu dengan keluarganya, ingat kepada Allah, kemudian terjadi anaknya tidak akan bisa digoda syaitan selamanya. Maka akhirnya kita ini melihat muzakarah ini para hadirin, jadi ingat, masalah-masalah yang datang pada saya, keluarga, pada masyarakat itu ya ujung-ujungnya salah kita sendiri, lupa kepada Allah. Maka tidak ada muzakarah yang lebih menenangkan, lebih membenarkan, lebih meluruskan, melebihi muzakarah iman yakin.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pimpinan kita, kekasih kita, panutan kita, pimpinannya para nabi, para rasul, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Beliau Isra wal Mi'raj. Maka dalam perjalanan Isra itu beliau ketemu dengan berbagai macam godaan Jibril. Ada syaitan, ada yang mengatakan itu iblis sendiri. Dia membawa obor, pengen membakar yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mengajari Nabi kita beberapa doa. Akhirnya keinginan buruknya iblis atau senior dari pengikutnya iblis tadi menjadi gagal total. Maka di antara ujian kita dalam mempraktekkan agama ini para hadirin adalah atau yang kerjasama dengan syaitan untuk menggagalkan kita di dalam taat kepada Allah, iman yang benar dan amal yang benar. Coba kita baca dalam surat An-Nas, bagaimana Nabi kita mengajarkan kepada kita lewat firman Allah supaya kita ini sesering mungkin berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari keburukan setan yang suka memberikan bisian-bisian keburukan, al-khannas yang suka muncul sembunyi. Kalau kita mau merasakan diri kita para hadirin, dalam diri kita ini selalu akan ada serangan-serangan. Pengen buruk, pengen buat buruk, pengen terus al-waswas al-khannas. Begitu kita lawan, dia mundur sebentar, maju lagi, mundur sebentar. Dan setannya ini tidak selalu yang tidak tampak. Kadang-kadang setan yang berkepala hitam. Maksudnya manusia para hadirin. Minal jinnati wan nas. Setan-setan dari kalangan jin atau manusia. Kadang-kadang hatinya sepertinya sudah lurus, tapi ada setan-setan manusia yang ngajak kita keburukan. Ayo melanggar, ayo maksiat, ayo ngeruyur terus. Serangan-serangan ghaib. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan supaya minta perlindungan syarrin naffasat, dari keburukannya para wanita-wanita penyihir yang meniup di tangan. Disebutkan dalam Al-Quran para wanita penyihir para hadirin. Katanya dalam urusan sihir ini yang bisa menekuni sampai puncak itu biasanya para wanitanya. Maka dalam bahasa kita sejak dulu begitu. Orang berjuangkan agama, ingin imannya benar, amalnya benar, gak tahu wiritan, gak kuat berhati. Coba kita lihat ajaran Nabi kalau kita baca di kitab-kitab doa yang telah dikumpulkan Imam Nawawi, yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Sunni, yang telah dikumpulkan oleh para ulama-ulama besar. Gak tahu berapa ribu riwayat yang di situ arahan Nabi buat doa penjagaan. Tekan iman yang benar dan amal yang benar, ini ada serangan-serangan yang tidak tampak. Berjuang, zikir, ngentekne waktu. Kita ini harus full berjuang. Ya, berjuang tanpa zikir, ujung-ujungnya nggak kuat. Wong kita ini pengen ngajak orang ingat kepada Allah. Kalau kita sendiri nggak ingat, bagaimana? Faqidu syai' la yu'ti, kata para ulama. Orang itu kalau nggak punya nggak bisa memberi. Dia sendiri bukan pendekar, nggak akan bisa memendekarkan orang. Dia sendiri bukan petinju, tidak akan bisa melatih orang tinju dengan benar. Orang katanya berjuang, kok
dia sendiri ingatnya kepada Allah bolong-bolong, ya namanya perjuangan yang bolong-bolong, mutunya bolong-bolong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi berangkat lagi. Beliau ketemu dengan dunia dalam gambar aslinya. Ini dunia ini makhluknya Allah para hadirin. Kalau ditampakkan sebenarnya itu ternyata itu tidak menariknya para hadirin. Wah, yang sudah tua. Wanita itu muda saja belum tentu menarik, apalagi itu sudah tua, yang sudah sangat tua. Sudah tua, sangat tua, ompong lagi giginya. Ya Allah. Tua, sangat tua, ompong lagi giginya. Belum. Hitam lagi kulitnya. Masya Allah. Tetapi dia membawa perhiasan yang begitu lengkap. Ini di antara ujiannya orang-orang yang pengen imannya benar, amalnya benar adalah godaan-godaan dunia. Di orang itu kalau cinta dunia ini salah ngelamar istri, perhatian. Salah cari pasan. Maka di antara ciri khasnya dakwahnya para nabi, para rasul adalah mengajak manusia supaya tidak tergiur dengan dunia. Dunia ini, dunia. Katanya dunia ini mu'annasnya adna, artinya perkara yang begitu cepat berlalu dan belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Maka kalau orang itu tergoda dengan dunia, itu sama aja menghabiskan umurnya untuk sesuatu yang belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang itu punya dunia ya boleh aja para hadirin. Tetapi ingat, itu hanya sementara, akan bergiliran, silih berganti, muter di antara orang-orang yang di dunia ini. Maka harta dunia ini dalam bahasa Arab artinya mal, diungkapkan mal, mala yamilu mai, perkara yang pindah-pindah. Pagi ini di saku saya ada 100.000, siang sedikit beli pecel jadi tinggal 70.000, siang lagi beli kopi tinggal 80, kurang lagi 50.000, sore makan tahu habis, pindah. Dulu rumah saya ini adalah rumah ayah saya, dulunya rumah kakek saya, dulunya rumah orang lain yang dibeli oleh kakek saya, muter. Maka orang-orang yang perasaannya memiliki dunia, saya sudah punya sertifikat. Ini tanah ini adalah SHM, sertifikat hak milik. Itu sebetulnya sama aja dengan yang tidak memiliki, karena juga dia tidak bisa memiliki hasilnya berhasil. Ujian perasaan. Krasa duwe ternyata rasane tok. Ternyata hanya dititipi sebentar saja. Maka dunia ini benar-benar ujian. Yang kaya yang miskin sebetulnya mirip-mirip saja kondisinya itu. Tidurnya ya seukuran badan masing-masing. Yang lainnya itu kan tambahan perhatian. Kita punya kasur 1 hektar, itu yang kita pakai ya seukuran badan kita masing-masing. Kalau yang kaya yang miskin duduknya sama aja, ya seukuran badan masing-masing itu. Yang raja yang rakyat sama aja. Maka orang yang tergiur dengan dunia ini adalah ciri khasnya orang-orang yang tidak pintar. Maka orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya ilmu agama, di antara ciri khasnya tidak tergiur dengan dunia, tidak terkena fitnahnya dunia. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila fala yulqaha illas sabirun. Mereka menasihati orang-orang yang tergiur dengan hartanya Qarun. Celaka kalian. Pahala akhirat itu lebih baik dari yang dipunyai Qarun. Yang dipunyai Qarun itu tidak bisa dimiliki sendiri oleh Qarun. Buat amal agama itu kekal. Kalau dunia itu
mampir-mampir sebentar untuk kita pakai sebentar. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak punya dunia itu justru dalam kenyataan lebih nyaman daripada orang-orang yang banyak dunianya, para hadirin. Tidurnya lebih enak, di mana-mana tidur nyenyak, Masya Allah. Makannya selalu lahap karena setiap hari kerja berat, malah enak makan. Ini kalau orang banyak dunianya itu sering mikir dunia, tidur nggak nyenyak, nggak pernah berkeringat, akhirnya stres. La ilaha illallah. Ya memang kita ini di dunia, para hadirin. Ya di antara kesibukan kita ini ya nyari-nyari dunia itu. Ya silahkan aja, carilah dengan cara yang halal. Dan jangan sampai melalaikan ridhonya Allah dalam pencarian itu. Tapi itu ingatlah, tidak mungkin bisa kita miliki kapanpun. Hanya kita akan dititipi sebentar-sebentar saja. Hadirin yang tiba-tiba ada panggilan dari arah kanan. Muhammad, sini, 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 sini. Maka malaikat Jibril menerangkan panggilan dari kanan tadi adalah ajaan-ajaan dari Yahudi untuk menyelewengkan kamu dan umat kamu. Ini di antara program-program dunia ini yang akan selalu ngajak untuk Allah adalah ajaan-ajaan Yahudi. Maka pimpinan kesesatan itu ada yang gaib, dipimpin oleh iblis, dan ada yang dari kalangan manusia, pimpinannya adalah yang dia adalah dari salah satu keluarga Yahudi. La ilaha illallah. Maka kita lihat program-program di dunia ini yang menyesatkan, ujung-ujungnya adalah programnya orang-orang Yahudi. Kemudian ada ajaan lagi dari arah kiri. Muhammad, sini, sini, sini. Malaikat Jibril menerangkan itu adalah ajaan Nasrani. Ajak kamu dan umat kamu untuk ikut mereka biar gagal di dalam merawat Islam, merawat iman dan amal. Tapi Nasrani ini berbeda dengan Yahudi. Kalau Nasrani disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tetapi kalau orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai Allah. Maka orang-orang Yahudi ini secara umum sangat kesesatan. Tetapi memang dengan keyakinan dan dengan kesengajaan mereka dalam kesesatan tersebut dan mengajak manusia untuk mengikuti kesesatan mereka. Jadi kalau orang-orang Nasrani adalah orang-orang sesat, maka begitu orang sesat itu ketemu jalan yang benar, mereka akan berbondong-bondong menuju jalan yang benar. Maka sejak zaman dulu termasuk orang-orang yang paling banyak dapat hidayah adalah orang-orang Nasrani. Zaman Nabi kita, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, di antara orang yang paling banyak hidayah, dapat hidayah adalah orang-orang Nasrani. Maka setiap kita sholat, kita diperintahkan oleh Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan diselamatkan dari jalannya yang dimurkai Allah, jalan Yahudi, dan orang-orang yang sesat jalannya Nasrani. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah biar kita ini selamat dari godaan-godaan tadi itu bagaimana? Kok godaannya begitu banyak, mumet Pak saya, takut saya. Mudah saja. Kalau kita ikut Islam yang dibawa oleh Rasulullah, pasti selamat dari semua godaan tadi.
Maka terapkanlah Islam dengan semaksimal mungkin, kita akan selamat dengan maksimal. Kalau dikurangi, ya keselamatannya berkurang. Kalau dikurangi lagi, tambah berkurang. Kalau ditinggalkan, ya jadi gagal. Maka Allah merintahkan orang-orang yang sudah mengaku iman supaya menerapkan Islam sempurna dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam Islam dengan sempurna. Kehidupannya, perdagangannya, tertib keluarganya, tertib pengaturannya, waktu suka dukanya, 24 jam dalam kehidupannya diikutkan aturan Islam, pasti akan selamat dari godaan-godaan tadi. Jadikanlah Rasulullah panutan kita 24 jam, pasti kita akan selamat di dalam menghadapi macam-macam godaan dan fitnah tadi. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga, dan barang siapa yang tidak mau taat, maka berarti dia memang enggak mau masuk surga. Taat kepada Rasulullah, pasti itu ridhanya Allah, pasti itu taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah akan mendatangkan cintanya Allah dan ampunan dari Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Taat kepada Allah dengan ikut Rasulullah, maka akan mendatangkan kesuksesan akhirat, kesuksesan dunia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu banyak yang merasa sudah ikut Rasulullah, sudah ikut Rasulullah. Oh, tidak semudah. Pengakuan harus ada pembuktian. Rasulullah dalam sebagian hadis yang mengatakan kurang lebih mafhumnya bahwa umat beliau akan terpecah 73 golongan. Semuanya enggak selamat. Semuanya enggak selamat itu sebagian ulama mengatakan maksudnya akan masuk neraka. Tapi sebagian ulama yang pengen hati-hati masuk neraka oleh Nabi masih diaku sebagai umatnya, tapi nanti akan keluar juga karena dia ini orang-orang beriman tetapi di dalam ketidakbenaran dalam amalannya. Kecuali satu kelompok saja, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Mereka adalah yang ikut Rasulullah melalui sahabat-sahabatnya Rasulullah. Karena sahabat Nabi ini adalah contoh pertama, contoh utama, saf awal di dalam keberhasilan ikut arahan agama, ikut arahan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari-hari mudzakarah sifat-sifatnya para sahabat, karena beliau-beliau adalah orang yang pertama, yang utama, yang telah pernah berhasil dan telah diresmikan keberhasilannya dalam Al-Quran. Allah telah ridho kepada mereka. Ahlus sunnah adalah pemilik sunnah, maksudnya Rasulullah. Wal jamaah maksudnya jamaahnya santri-santrinya Rasulullah. Merekalah umat yang terbaik. Kalau umat selepas mereka pengen menjadi terbaik, harus ikut mereka. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau membaca ayat ini di depannya para sahabatnya, para tabi'in. Beliau mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beliau mengatakan untuk sahabat-sahabat Nabi. Kata beliau, kenapa? Allah berfirman dengan firman-Nya, kuntum, kalian telah menjadi. Di perkara ini sudah terjadi, sahabat sudah lulus. Andaikan untuk semuanya, bukan dengan fi'il madhi, akan berfirman dengan antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau antum semuanya masuk.
Tapi kalau kuntum hanya sahabat yang masuk. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat akan masuk. Kalau enggak, ini hanya khusus untuk sahabat. Maka andaikan selepas sahabat itu terjadi hari kiamat, khair ummah itu ya sahabat itu saja. Telah berhasil. Umat terbaik, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitu juga aku telah jadikan kalian para sahabat. Maka itu sudah diperoleh oleh para sahabat. Dan untuk selain para sahabat, harus niru para sahabat. Maka dalam Al-Quran peresmian umat terbaik ini hampir semuanya pakai sigot telah lalu, telah terjadi. Supaya apa? Kata sebagian ulama, supaya orang-orang selepas sahabat itu paham, saya bisa dapat semua fadilah ini kalau saya ikut para sahabat. Kalau enggak, ya enggak dapat. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ilaitum. Sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang. Dengan siapapun kalian ikut, kalian akan dapat hidayah. Manusia-manusia terbaik selepas para anbiya. Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Cinta kepada mereka berarti cinta kepada Rasulullah. Benci kepada mereka berarti benci kepada Rasulullah. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Barang siapa cinta, kok benci dengan sahabat? Itu cinta palsu. Aspal, ketoi asli ternyata palsu. Orang itu kalau sudah cinta kepada seorang, apapun yang kaitan dengan orang itu akan dia cinta. Temannya, keluarganya, kampungnya. Allah. Saya ini kalau dengan Rasulullah cinta, ini kalau dengan sahabatnya enggak. Oh, cinta palsu. Nah, ada contoh-contoh dari para ulama, katanya pecinta sejati di kalangan manusia, di antaranya adalah Qais. Qais ditanya, Qais, Laila itu dengan seluruh dunia, upamanya kamu suruh milih Laila dengan seluruh dunia, kamu milih mana? Maka Qais bilang pada yang tanya, kamu ngomong apa? Debu-debu yang nempel di serandalnya Laila itu lebih mahal menurutku melebihi dunia dengan segala isinya. Bukan Lailanya, debu yang nempel di sandalnya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang itu mengaku ikut Nabi sahabat, saya ini ahlu sunnah wal jamaah. Itu pun perlu pembuktian yang telah dimufakati oleh para ulama bahwa itu pasti dari bagian ahlu sunnah wal jamaah kalau orang itu ikut salah satu dari mazhab 4. Ini sudah direkomendasikan, pasti ini semua hukumnya, semua arahannya hanya menukil dari apa yang dulu diriwayatkan, dikatakan, difatwakan oleh pendahulunya dari para sahabat. Para sahabat dari bimbingannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka kata Kiai Uzairon dulu, nukil dari gurunya lagi Zaluk, ini mazhab 4 ini yang memproduksi semua wali itu yang mazhab 4 itu. Orang kok gak bermazhab 4 jadi wali itu saat selepas ada mazhab 4. Ketoknya kok diragukan kewaliannya. Dari kalangan mazhab Syafi'i, wali songo di negeri kita. Dari kalangan mazhab Hanafi, Mu'inuddin Justi dan sebagainya, termasuk Syekh Ilyas, Syekh Yusuf dan seterusnya. Dari kalangan mazhab Maliki, Masya Allah, siapa itu? Abdul Hasan Asyadzili, Imam Malik sendiri, Masya Allah. Kemudian penyusun selawat nariyah, penyusun selawat fatih, ini semuanya mazhab Maliki. Dari mazhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Hambali sendiri, Masya Allah. Maka kalau orang pengen jadi wali kok gak bermazhab, khawatir daftarnya keliru lembaganya, para hadirin. Perasaan wis ngomojos ternyata ngobos. Maka kalau kita cari wali dalam sejarah-sejarah itu kok gak bermazhab, itu rada angel. Paling wali murid lah, insyaallah.
Nabi bersabda dalam sebagian majelisnya bahwa nanti akan ada sebagian umatku yang akan diserai ibu kota Romawi Timur. Dia waktu itu adalah sebaik-baik pimpinan umatku dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Maka ketika sudah 1000 tahunan selepas wafatnya Nabi, apa yang dijanjikan Nabi tadi menjadi kenyataan. Ternyata ada seorang yang masih begitu muda, umurnya baru 22 tahun, dari keluarganya kerajaan Utsmani, namanya Muhammad. Allah telah bukakan di zaman beliaunya ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Akhirnya dari Konstantinopel diganti menjadi Islambul, lama-lama menjadi Istanbul. Masya Allah. Ternyata beliau ini adalah salah satu tokohnya mazhab Hanafi. Ternyata beliau ini adalah tukang wirid, salah satu muridnya Syekh Samsuddin yang bertarekat Naqsyabandi. Maka orang-orang yang telah disabdakan Nabi jadi pimpinan-pimpinan hidayah itu di akhir-akhir zaman ini ternyata selepas tersusunnya mazhab 4 dengan sempurna itu selalu saja diproduksi muter-muter antara 4 mazhab ini. Jakarta datang ke Boro disambut oleh ayah kami rahimahullah. Maka beliau tanya-tanya, kamu itu mazhabnya apa? Kiai kuno ditanya bermadzhab enggak, akidahnya apa? Oh, ini termasuk gerakan benar ini berarti. Jadi orang tuh hidup itu harus ada aturan benar, jangan aturan ngejos. Ngejos itu enggak ada dalam kurikulum. Itu bahkan kadang-kadang menyebabkan orang itu gelap mata, akhirnya enggak tahu mana yang hak, mana yang batil gara-gara kesemangatan. Ada orang dekatnya Nabi, Utsman ibnu Mad'un, yang sangat kaya, tapi begitu semangat. Maka istrinya sowan kepada istrinya Nabi dalam kondisi bajunya begitu sederhana, enggak dandan sama sekali. Ditanya oleh istri Nabi, Sayyidah Aisyah, kamu kok enggak dandan belas padahal suami kamu itu loh suami yang terkaya di kalangan orang Quraisy. Maka istrinya Utsman yang bernama Khawlah bilang, itu Utsman itu belas nggak respon pada istrinya. Saya ini nggak dapat manfaat apapun jadi istrinya Utsman itu. Siang puasa terus, malam tahajud sepanjang malam. Maka oleh Nabi dipanggil, ditegur, Utsman, kamu itu hidup siapa sih? Allah itu saya. Yang paling memegang aturan Allah adalah saya. Saya menikah, saya ketemu dengan istri, saya tidur, saya puasa, saya berbuka. Kamu nak niru sapa ngejas-ngejas gak ning aturan itu? Langsung Utsman, ya Rasulullah, saya kapok, pokoknya saya akan ikut Tuhan. Nah, kurang lebihnya begitu. Maka tidak berapa lama yang lagi kepada. Jadi ikut agama itu kalau stabil semuanya diamalkan, masya Allah. Semua hak tertunaikan, istri pun dandan, suami semangat, istri semangat, masya Allah. Dicontoh mudah, dipandang, akhirnya tersebar hidayah seluruh alam. Ya, sahabat itu begitu sempurnanya amal agama para hadirin, datang ke negeri-negeri yang belum dapat hidayah. Tidak ceramah panjang-panjang seperti begini ini. Cukup mislana tuflihu. Ingin sukses, ikuti kami, pasti sukses. Kita berani enggak begitu para hadirin? Ikuti kami, sukses. Kita paling bilang ikuti sahabat, sukses. Berarti kita ini dengan diri kita memang gumpat yakin hadirin. La ilaha illallah. Maka untuk itu semua para hadirin, siapa yang siap untuk meluangkan waktu, latihan berjuang, latihan ikut Nabi dan sahabat, dengan lebih maksimal lagi bergerak di tempat yang jauh-jauh untuk ngajak manusia, melatih diri kita dalam ridhonya Allah, memperjuangkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Silahkan para hadirin.
Mari Pak, pertama kali tahsilnya 4 bulan negeri jauh. Silakan Pak, 4 bulan negeri jauh. Silakan berdiri, baik jamaah yang sudah siap berangkat. Boleh. Masya Allah, minggu depan Pak. Nah, insya Allah 1 jamaah akan diberangkatkan dari markas kita di Temboro sini menuju ke Turki. Nah, Masya Allah, jamaah Turki boleh. Jamaah Turki ini alhamdulillah sudah beres visanya, sudah beres tiketnya. Mohon doa untuk segera diterbangkan di jalan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, ini mau keluar di negerinya yang dibuka oleh Muhammad Al-Fatih yang tadi diceritakan jamaah sekalian. Insyaallah. Masya Allah. Mari jamaah sekalian, mari negeri jauh. Selepas itu November, jamaah November yang sudah terbentuk akan diberangkatkan ke Mesir bulan November. Mari silakan. Masya Allah. Nampak jelas perjuangan Nabi Musa di negeri Mesir. Di negeri Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Qastolani di Mesir, Imam Suyuti di Mesir, Masya Allah, gudangnya ulama. Sahabat Amr bin As jadi gubernur Mesir. Kalau makamnya nggak tahu ini gimana ya. Mari Pak, jamaah November ke Mesir. Mari Pak, yang negeri jauh, Masya Allah. 1 jamaah alhamdulillah telah wujud jamaah sekalian. Buka berikutnya untuk negeri-negeri berikutnya jamaah sekalian. Minimal 1 jamaah negeri jauh setiap bulan. Minimal. Masya Allah. Mari jamaah sekalian. Desember akan diantar jamaah ke Maroko jamaah sekalian. Negeri yang paling barat daripada ujung dunia. Nah, Afrika paling barat. Negerinya Abul Hasan Asyadzili, Masya Allah. Negerinya pengikut-pengikutnya Imam Maliki, Masya Allah. Al-Maghrib Al-Arabi. Negerinya yang menyusun kitab Dalailul Khairat, Masya Allah. Ya. Mari Pak, 4 bulan silakan. Sudah waktunya bagi yang pernah ke IPB beberapa tahun yang lalu ataupun yang sudah lama IPB segera ditingkatkan pengorbanannya dengan 4 bulan negeri jauh. Mari Mas sekalian, 4 bulan negeri jauh. Bahkan sudah banyak negeri-negeri yang mulai membuka, mulai menunggu kedatangan jamaah dari Indonesia, dari Temboro. Mari Mas sekalian, mari. Baik yang dekat dari daerah kawasan Temboro maupun yang jauh-jauh silakan. Mari Pak. Dari Ponorogo kemarin 1 jamaah silakan. Dari Ponorogo terbentuk 1 jamaah, monggo silakan. Pak Haji, silakan Pak Haji. Nah, jamaah Ponorogo. Masya Allah. Monggo, Masya Allah. Dari Kediri 1 jamaah. Dari Ngawi 1 jamaah. Hampir tiap kawasan 1 jamaah. Sekarang tinggal membulatkan. Masya Allah. Mari Pak Haji. Nah, dari Ponorogo 1 jamaah. Mari Pak. Fikir seluruh alam, tanggung jawab seluruh alam. Buktinya kita bergerak seluruh alam. Mari jamaah sekalian. Mari. Berikutnya adalah niat untuk ke India. Nah, ini niat. Belum bisa berangkat besok, bulan depan belum bisa. Tapi niat dulu tak apa-apa. Nah, niat dulu, berangkatnya dimusyawarahkan kapan waktunya. Mari. Masuk negeri jauh. Dari Batam mau berangkat dari Temboro, silakan berdiri. Ini dari Batam mau berangkat negeri jauh, silakan. Masya Allah. Dilengkapi jamaahnya ini nanti. Mari Pak, mari. Mari. India juga boleh. Sekarang niatnya berangkatnya dimusyawarahkan kapan waktunya. Nah, dimusyawarahkan berangkatnya. Tapi niat kapan saja boleh niat. Kapan saja boleh persiapan. Nah, berangkatnya dimusyawarahkan. Mari. Insyaallah dalam negeri 4 bulan 40 hari, Masya Allah. Monggo, Masya Allah. Nah, mari. Sekarang 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan. Mari, silakan. Yang baru pertama kali datang di Temboro hadir dalam pengajian ini, boleh juga niat. Nah, boleh mencicipi berapa saja. Silakan, Masya Allah. Songkok putih, songkok hitam boleh semua bergerak fisabilillah. Masya Allah. Songkok putih, songkok hitam yang enggak bersongkok pun boleh. Masya Allah. Mari Pak. Yang baru pertama kali juga boleh di sini untuk mencicipi berapa hari saja. Riwayat Muslim, Rasulullah pun pernah tidak pakai songkok. Masya Allah. Ketika beliau dengar ada seorang sahabat sakit parah, maka beliau menjenguk dengan tergesa-gesa. Enggak sempat pakai songkok dan enggak sempat pakai sandal. Itu katanya jadi dalilnya orang yang enggak bersongkok pun ikut Nabi ya ketika beliau tergesa-gesa jenguk orang sakit, insyaallah.
Katanya biar sempurna, nggak pakai songkok sekaligus nggak usah pakai sendal. Biar hadisnya nggak dipotong separuh katanya. Masya Allah. Setahun Masya Allah teman-teman santri ya Masya Allah. Yang sedang gerak atau akan gerak niat setahun, maka silakan Masya Allah bergerak ke depan Masya Allah. Setahun Pak, jamaah setahun yang sedang bergerak sisa masa atau baru niat. Mari jamaah sekalian, ustadz alumni pesantren belajar di pesantren 8 tahun 10 tahun. Selepas itu adalah menyebarkan ilmu. Setelah belajar ilmu kemudian menyebarkan ilmu. Banyak umat menunggu daripada ilmu yang kita pelajari yang ada dalam dada kita. Dengan bergerak suara. Mari. Alumni pesantren setahun. Nah. Mari. Masya Allah, kita ajak istri-istri kita untuk berjuang juga para hadirin. Rasulullah selama di Madinah mengirim kurang lebih 100-an rombongan. Beliau sendiri berangkat mengamiri 25 rombongan dan selalu membawa istri beliau para hadirin. Masya Allah. Istri kita jangan kita sibukkan 3M saja. Masak mana, lupa kita libatkan dalam macam-macam kebaikan. Masya Allah. Mari Pak, Mas Turut, jamaah luar provinsi yang sedang ada sisa masa, silakan berdiri. Jamaah dari Bima, nah, yang sedang bergerak, yang sisa masa. Mari. Sisa masa atau 3 hari dari mahala masing-masing yang akan bergerak di halakonya masing-masing, tetap ditasarkan di tim taskil, ditafakud di markas. Mari jamaah sekalian, Mas Turut, silakan. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.